والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk memenuhi panggilannya di dalam salat wajib ini, yang mana seorang kalau dia menjaganya, sangat besar kemungkinan Allah Azza wa Jalla karuniakan syurga kepada dia. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang dia salat dan menjaga salat di dua waktu yang dingin, dia akan masuk surga. Dan dua waktu yang dingin dalam hal ini adalah salat asar dan juga salat subuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan kita semuanya dengan penerimaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam tafsir Al-Muyassar, yang mana kita berhenti atau kita sudah membahas sebagian dari tafsir surah Al-Balad. Al-Balad itu sendiri, betul ya para jamaah ya? Al-Balad itu sendiri artinya apa? Negeri. Negeri yang dimaksud dalam hal ini negeri apa? Anta ya khana? Negeri yang dimaksud dalam ayat ini negeri apa? Negeri Makkah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anta hillun bihadzal balad. Engkau wahai Muhammad halal di negeri ini. Berarti muncul dua masalah. Pertama, apakah negeri itu negeri haram? Dan apa yang dimaksud dengan haram? Dan yang kedua, kenapa dan kapan Nabi SAW dianggap halal di negeri tersebut? Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Berarti negeri itu negeri yang haram. Demikian para jamaah, negeri yang haram. Haram dari sisi apa? Negeri Makkah adalah negeri yang haram. Haram dari sisi apa? Tidak boleh melakukan maksiat. Jadi kalau di luar negeri haram, halal maksiat. Kalau di negeri Makkah haram maksiat. Itu bagaimana? Orang kafir dilarang masuk. Ini diantara bentuk haramnya. Tetapi ada satu hadis yang cukup menjelaskan kepada kita makna haram. Wa illa haram, makna haram dalam negeri haram itu sangat luas. Apa itu hadisnya? Dilarang mematahkan ranting. Kedua, tidak boleh berburu binatang. Ketiga, mencabut rumputnya. Tidak boleh mengambil barang yang hilang. Itu enggak boleh semuanya. Dan termasuk haram dalam hal ini adalah seorang tidak boleh melakukan peperangan, memulai peperangan, menyulut peperangan di dalam kota Makkah. Ini para jamaah. Ini makna haram. Tidak boleh seorang membuat masalah di dalam kota Makkah dan Madinah. Dan sudah kita sebutkan pada majelis yang lalu, apakah bentuk perbuatan peperangan di situ peperangan hissi? Makna hissi adalah jelas, dia membunuh, dia melakukan pengrusakan, ataukah dalam hal ini peperangan maknawi? Dia serang itu negeri Makkah dan Madinah dengan ideologi kufur, dengan ideologi takfir,
dengan ideologi-ideologi syirik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah sama maknanya dia membuat kerusakan di muka bumi. Fajazallahu khadima al-haramain asy-syarifain. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan dua penjaga kota haram, tanah suci Makkah dan Madinah. Benar-benar memiliki kekuatan yang hebat untuk menutup segala upaya orang-orang yang akan merusak dua kota itu dan kota-kota Islam lainnya, baik dalam bentuk hissi atau maknawi. Orang-orang yang mereka itu memiliki faham takfir, yang selalu mengobarkan masyarakat atau manusia ataukah rakyat untuk mereka itu mencela, untuk mereka itu menghina pemimpin muslim, yang mereka mudahnya mengatakan fulan kafir, fulan kafir. Itu diamankan semua itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu diamankan. Di penjara sebagian, ada yang tahanan rumah, ada yang tahanan masjid. Maksudnya apa? Dia nggak boleh menyampaikan pemikiran dia di masjid. Selalu dia di rumah. Kenapa para jamaah yang saya muliakan? Ini upaya himayah, menjaga Makkah dan Madinah dari ideologi-ideologi yang merusak. Karena bahaya, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau dibiarkan masuk. Kita patut bersyukur atas usaha mereka dalam hal itu. Wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Baik, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia mengira la yaqdira alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang sanggup atas dia? Bagaimana ucapan para ulama tafsir terkait ayat yang kelima ini? Kata mereka, ayadhunnu bima jama'ahu min malin annallaha la yaqdiru alaih. Apakah manusia menyangka kalau dia sudah mengumpulkan duit, uang, maka Allah tidak akan mampu menyiksa dia? Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada siapapun yang sanggup menghukum dia kalau dia sudah memiliki harta? Ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah taubih. Ini adalah celaan kepada orang-orang yang menjadikan harta sebagai kekuatannya. Sekarang itu zaman kita punya duit, ada fulus mulus. Kita punya duit, kita bisa atur negara, kita bisa atur bangsa, kita bisa atur manusia, gampang. Ini keanggapan manusia para jamaah. Sehingga untuk mendapatkan tujuan dia, mereka nggak sayang dengan harta yang dia miliki. Dan mereka mengumpulkan harta untuk melegalkan apa-apa yang tidak boleh atas dirinya. Tetapi Allah Azza wa Jalla itu bil mirsad. Allah melihat amalan-amalan dia. Maka jangan sampai harta yang kita miliki kita jadikan sebagai alat untuk mengatur manusia. Sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari perkara-perkara haram. Jangan para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini, seorang yang menganggap seperti ini, itu tidak akan lama. Dia dengan harta yang dia miliki, dia ikat manusia di sekitar dia. Dengan harta yang dia miliki, dia ajak manusia untuk loyal kepada dia. Ini tidak akan lama. Kenapa? Karena orang loyal kepada dia bukan lillah, bukan billah, bukan alallah, tetapi dia loyal kepada dirinya karena harta. Dia kalau masih ada duit, kalau duitnya sudah habis, tidak akan lagi dia loyal. Dari sini para jamaah kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa al-miqatu minallah, kecintaan itu dari Allah. Al-miqatu minallah, kecintaan itu dari Allah Azza wa Jal. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an, kata Allah, kalau kau keluarkan yang ada di muka bumi semuanya, ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan membuat taklif, lembut, rukun, damai antara hati-hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum, Allah yang membuat hati-hati mereka itu damai.
Jadi begitu ya para jamaah yang dimuliakan Allah, konsep dalam Islam. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang sanggup kalau dia sudah memiliki harta, dia bisa setir semuanya? Tidak. Tidak bisa. Ini hanyalah umniyah, ini hanyalah angan-angan. Lalu Allah mengatakan dalam ayat yang ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan mutabahian, kata ulama tafsir, dia mengatakan dalam keadaan dia berbangga. Tabahian itu dia, lihat nih saya. Dia mengatakan anfaqtu malan katsira. Aku telah mengeluarkan harta yang banyak. Ayadhunnu fi fi'lihi hadza. Apakah dia menyangka dengan perbuatan dia ini annallaha azza wa jalla yarah wa la yuhasib 'ala as-saghir wal kabir? Apakah ketika dia mengatakan ahlaktu malan lubada, aku keluarkan harta yang sudah banyak, sudah memiliki andil ini dan andil itu, lalu dia dengan mudah menyetir manusia, mengatur manusia dengan harta yang dia miliki? Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat dia? Allah tidak melihat dia, Allah tidak menilai dan mencatat semua amalannya? Ini semuanya adalah anggapan yang keliru. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Harta yang kita miliki, syifr ala shimal. Sifar, nol, minus. Artinya apa? Tidak bisa dianggap. Tidak bisa dianggap. Popularitas, sifar ala shimal. Ketampanan, sifar ala shimal. Artinya ini semuanya bukan modal orang mendapatkan kemuliaan. Orang mendapatkan popularitas. Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla itu berkehendak, maka akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tanzi'u man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jamaah yang saya muliakan, ini ayat ini khusus pada hari ini itu harus benar-benar kita masukkan di sini. Qulillahumma malikal mulk. Katakan ya Rabb, malikal mulk, zat yang memiliki kerajaan. Saya, antum, alam semesta ini, semua manusia itu punya siapa? Punya Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Allah Azza wa Jalla yang malikal mulk, yang memiliki kerajaan. Memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, menjatuhkan dari orang yang kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Rabb, engkau berikan kerajaan ini, kekuasaan ini kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tudhil man tasha, engkau jatuhkan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhil man tasha, engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus ke situ larinya. Apapun usaha manusia, itu bukan menjadi jaminan. Apalagi 1-2 orang, itu bukan menjadi jaminan seorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaif seorang mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kemaksiatan? Mungkin. Sisi lain jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sisi lain ayat ini kalau kita perhatikan dengan seksama ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kadang jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kadang seorang istri dia itu benar-benar dirundung dengan penyesalan, dengan kebingungan bertahun-tahun. Kenapa? Gara-gara suaminya tidak mau sholat. Atau suaminya sholat tetapi dengan istrinya itu, wah jahatnya minta ampun. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kadang seseorang itu dia tertutup darinya ketika ada masalah ya, tertutup darinya apa?
tertutup darinya pintu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia beranggapan bahwasanya, wah kelihatannya saya ini orang yang paling celaka di muka bumi ini. Dia lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sanggup merubah hati suaminya. Sanggup merubah hati suaminya. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatimu di atas agamamu. Ayat tadi, tu'til mulka man tasha wa tudhillu man tasha, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha biyadikal wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Di tanganmu ya Rabb semua kebaikan. Ketika dia menyandarkan semuanya kepada Allah, bukan kemudian dia gara-gara ingin mendapatkan keridhaan suaminya. Kelihatannya nih saya, kalau saya oplas itu apa sih? Operasi plastik. Kelihatannya suami saya ini bakal cinta mati sama saya nih. Boleh nggak kayak gitu jemaah? Darurat. Boleh? Biar suami saya cinta sama saya. Oplas dia. Darurat. Kalau tidak seperti ini nggak ada cara lain. Ataukah dia serahkan kepada Allah dan dia meyakini al-miqatu minallah. Al-miqah minallah. Enggak, memang kemungkinan besar. Allah Azza wa Jalla itu sangat mudah membalikan hati seseorang. Seorang istri dia tidak boleh seperti itu. Haram. Dalam Islam haram, jelas itu haram. Lalu dia melakukan seperti itu hanya untuk mendapatkan seperti itu. Kalau ingin melakukan, lakukan dengan cara yang baik. Bagaimana kita tampak indah di mata suami kita walaupun kita tidak melakukan perkara yang haram, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla di sini menyebutkan beberapa ayat mengajarkan kepada kita semuanya agar kita mensyukuri kenikmatan Allah. Alam naj'al lahu ainain. Ayat yang ke-8. Bukankah kami jadikan baginya dua mata? Kami jadikan baginya dua mata, ainain, dua mata. Wa lisana wa syafatain, satu lisan dan dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada dia an-najdain. An-najdain adalah dua jalan. Ini kebaikan, ini kejelekan. Allah Azza wa Jalla tidak di dalam mewajibkan hambanya ibadah, Allah biarkan. Bagaimanalah yang penting kamu ibadah? Tidak. Allah memberikan kepada kita fasilitas untuk ibadah. Sarana, ada prasarana. Kita memiliki anggota badan, kita gunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan kita gunakan untuk bertanya, mata kita gunakan untuk membaca, telinga kita dengarkan untuk mendengar. Allah berikan kepada kita alat-alat agar kita mampu mempelajari kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kita tidak gunakan? Ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang dia telah datang kepadanya petunjuk, lalu dia tolak, tidak ada uzur bagi dia di hadapan Allah. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang dia itu datang kepadanya nasihat dari Rabbnya, dia terima, berhenti dia dari kemaksiatan. Dia mendapatkan apa yang telah dia lakukan. Berhenti dia. Karena dia melihat, dia mendengar. Berhenti. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hujjah. Seorang yang memiliki telinga, mata, mulut, itu dia telah mendapatkan alat untuk mengenal kebenaran. Inna fi dzalika ladzikra. Ini semuanya adalah peringatan. Ini semua adalah nasihat kata Allah tentang Al-Qur'an. Liman kana lahu qalbun. Orang yang dia memiliki hati. Kalau dia dalam mencari kebenaran bukan dengan hati, itu bakal salah alamat. Au al-qasam'a, dia melihat, mendengar. Al-qasam'a, dia menggunakan pendengarannya untuk dia dengar kebaikan. Wa huwa syahid, dan dia melihat. Jadi 3 indera. Hati, mata, dan telinga. Itulah Allah menyebutkan dalam ayat ini. Alam naj'al lahu ainain. Allah jadikan baginya 2 mata. Satu pasang, kanan kiri. Hikmah yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla.
walisana wa syafatain, satu lisan dan dua bibir, wa hadainahu najdain. Oleh karena itu, para ulama di sini dengan ayat ini mereka ingin membalikkan sebuah nasihat kepada manusia dari 3 ayat tersebut. Ketika Allah memberikan kepada kita 3 kenikmatan tersebut, maka kita dituntut untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu dicari, bukan kebenaran itu ditunggu. Seorang itu dia harus menyongsong kebaikan, dia harus bertanya, dia harus aktif, bukan pasif. Ya, kalau takdirnya dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia itu berusaha mujahadah di jalan kami, akan tunjukkan untuk kami dari kami kepadanya jalan yang lurus. Kita ingin mendapatkan petunjuk yang lurus, berusaha. Mujahadah. Bagaimana mujahadah? Mujahadah dalam taat. Dalam ketaatan. Orang ingin dia istiqomah, malas. Dalam segala hal, sholat malas, ibadah malas, belajar malas. Kif dia akan mendapatkan petunjuk. Dia harus berusaha. Malas adalah kuburannya orang yang hidup. Orang kalau sudah malas itu dia akan terkena semua kejelekan. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangat dalam perkara yang membawa kebaikan padamu. Dan minta tolong sama Allah. Kemudian jangan malas. Jangan malas. Baik, jadi berusaha ya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Begitu juga usaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kadang dengan kita memberikan infak. Dengan kita berbagi. Sebagaimana dalam ayat setelahnya. Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah artinya adalah dan engkau sungguh akan melewati aqabah. Kita akan melewati aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu al-aqabah? Al-aqabah adalah masyaqqatul akhirah. Memang ulama tafsir mereka berbeda pendapat dalam mentafsirkan al-aqabah, tetapi di sini para ulama yang mengarang tafsir al-muyassar mereka memilih arti dari falaqtahamal aqabah fahalla tujawiz masyaqqatal akhirah bi infaqi malih fayaman. Kenapa dia tidak melewati kesulitan akhirat dengan infak, dengan hartanya? Al-aqabah adalah seorang beramal dengan infak di jalan Allah untuk menyelamatkan dan meringankan beban akhirat. Itu nama dari al-aqabah. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia enggak sedekah? Kenapa dia tidak sedekah? Dan sedekah itu para jamaah yang dimuliakan Allah itu kemampuannya itu hebat. Sampai Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tadawu mardhakum bis sedekah. Kalian obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Biasnya itu sampai demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Dan banyak dinukil dari para ulama salaf, Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kesembuhan dengan mereka itu sedekah. Dengan mereka itu sedekah. Kalau dia sudah sedekah, dia berharap dengan sedekah ini Allah akan berikan kesehatan pada dirinya. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan di sini falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak melalui kesulitan dunia dan akhirat dengan sedekah? Waduh, Ustaz, sedekah itu kadang kita beranggapan sedekah itu harus banyak ya para jamaah. Kadang kita bersedekah itu beranggapan sedekah itu harus sekian ratus ribu. Padahal 1.000, 2.000, 10.000 itu juga dianggap sedekah loh. Kita niatkan sedekah. Kadang bukan dengan duit, kita sedekah dengan apa? Dengan nasihat. Lihat orang dia mau nabrak larangan Allah, kita tarik, kita ingatkan, ya akhi. Apakah betapa sempitnya dirimu terhadap rahmat Allah? Sambil menganggap bahwasanya dunia ini akan hancur. Islam ini akan hancur. Kaum muslimin itu semuanya akan berada di dalam tekanan dan kungkungan Zionis salibis hanya gara-gara kamu tidak melakukan perbuatan ini. Ya akhi, ingat Allah Azza wa Jalla itu yang akan membela agamanya. Dan jangan kita terjebak dengan waswas syaitan. Yang mana kalau kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Allah Azza wa Jalla itu yang akan menjaga agamanya. Ya akhi, coba ingat Abu Talib. Kalau kita punya pengalaman sejarah sedikit, ceritakan sama dia. Abu Talib, bayangkan.
Ketika Raja Abraha dia itu akan menyerang Ka'bah, onta-onta beliau itu ditangkap sama raja siapa yang akan menyerang Ka'bah? Abraha ditangkap. Dengan enjoynya, dengan santainya, Abdul Muttalib mendatangi Abraha, mana onta-onta saya? Sampai mereka heran. Kami dengan bala tentara kami akan menghancurkan Ka'bah, dan kamu penjaga Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, terus kamu datang ke sini hanya ngurus tentang onta. Abu Thalib musyrik atau muslim? Musyrik. Tapi dalam hal ini dia menyandarkan masalah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabannya simple. Innalaha rabban yahmi. Pendek. Innalaha rabban yahmi. Hei Abraha, Ka'bah itu memiliki Tuhan yang akan menjaga dia. Ka'bah ini memiliki Tuhan yang menjaga dia. Sedangkan onta itu punya saya. Sini balikin. Gitu para jamaah. Kita ingatkan dia dengan seperti itu. Islam ini memiliki Rabb yang akan menjaga. Tidak mungkin Allah itu akan menghancurkan Islam kecuali kalau kita yang menghancurkan Islam itu sendiri. Kan jelas konsepnya. Intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan. Jadi kita jangan terlalu bermimpi seperti mimpinya orang yang tidur di siang hari. Bahwa Islam ini akan menang, akan hebat kalau saya melakukan ini. Salah itu. Kita lakukan dulu ketaatan baru Islam akan menang. Siapapun keadaan yang dia lalui, tetap Islam akan menang kalau kita beramal ketaatan. Itu konsep yang benar para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita luruskan ya. Kita harus luruskan opini kita ini dalam hal ini. Khawatir ini akan merembet kepada masalah tauhid. Khawatir. Itu saja jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingatkan dia dengan nasihat. Itu juga sedekah. Dalam ayat ini Allah mencontohkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan yang akan meringankan beban akhirat. Allah mengatakan fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, ataukah memberikan makan di hari yang benar-benar membutuhkan. Dzi masghabah adalah majaah, kelaparan. Di hari yang dimana paceklik kita berikan makanan. Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang ada kerabat dengan kita. Au miskinan dza matrabah, orang miskin yang dia sangat miskin. Matrabah itu diambil dari kata-kata turab, tanah. Istilahnya dia itu sangat miskin dan sangat miskin. Ini adalah pintu-pintu kebaikan yang akan meringankan kita nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya rasa antum bisa meringankan kesulitan kita nanti di hari kiamat dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah. Jangan kita melihat ketika ada pintu untuk kita bersedekah, siapa yang ingin berinfak, siapa yang ingin membantu dakwah, siapa yang ingin membuat masjid, siapa yang ingin membantu wakaf dan lain. Jangan kita menganggap itu sesuatu yang negatif. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seandainya mereka itu punya, mereka tidak akan mengetuk hati-hati kita. Berarti artinya bagaimana sinyal dari Allah Azza wa Jalla kepada kita agar kita itu meringankan kesulitan kita di hari kiamat dengan sedekah. Nah, ini penting para jamaah yang dimuliakan Allah. Allah sebutkan di sini pintu-pintu sedekah, membebaskan budak. Hari ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin dan tidak ada budak. Memberikan makan sangat besar pahalanya dan sangat mungkin anak yatim, orang miskin, itu sudah kita jalan. Lalu Allah menutup ayatnya, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa amilu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian orang-orang yang beriman dan mereka saling mengingatkan dalam kesabaran dan mereka saling mengingatkan dalam marhamah. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang perlu untuk kita berhenti sesaat. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sering kita lewati adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan dalam kesabaran. Ada satu lagi dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita untuk tawasaw, yaitu tawasaw bil marhamah. Al-marhamah adalah rahim, kerabat, kasih sayang, persahabatan, pertemanan. Ini sesuatu yang kita harus bangun. Ya.
Sesuatu yang harus kita bangun di antara kita. Agar kita itu benar-benar mendapatkan rahmah dari Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling mengkasih sayangi, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang dia tidak memberikan kasih sayang, dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan kanan, jalan kebaikan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Orang kafir dan kufur dengan ayat-ayat kami, mereka adalah orang yang ada di jalan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka mendapatkan neraka yang menyala-nyala wal iyadu billah. Dengan ini kita menyelesaikan tafsir singkat dari surat Al-Balad. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kekuatan untuk bersama-sama menjalankan apa yang telah Allah nasihatkan dalam ayat ini. Waktu kita sudah habis para jamaah, sehingga insyaAllah kita cukupkan sekian. Waktu yang tersisa mungkin antum ingin gunakan untuk duduk di masjid, untuk membaca Quran dan lain sebagainya sampai syuruk. Dan syuruk itu sekedar mengingatkan saja. Itu bukan ketika antum lihat aplikasi HP, kemudian antum lihat tulisan apa di situ? Syuruk. Saya ingin mengingatkan saja jamaah yang saya muliakan, karena saya sering sekali diajak, Ustaz salat syuruk dulu Ustaz. Padahal belum syuruk. Udah nih di aplikasi. Ini aplikasi syuruk. Itu tandanya apa? Tandanya terbit matahari. Tandanya terbit matahari. Sedangkan sholat syuruk atau sholat isyraq itu waktunya bukan terbit matahari. Tapi kapan? Matahari sudah 1 tombak. Dan matahari 1 tombak itu kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, antum tambah aja dari waktu syuruk di HP aplikasi itu 10 menit. Ya. Ini konsepnya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salah fahamnya di situ. Tapi insya Allah antum tahu kalau ini baru terbit matahari kita nggak boleh sholat. Kan kalau pas terbit matahari kita sholat, kita jatuh ke dalam dosa atau tidak? Dosa ya. Seperti sholatnya orang-orang Yahudi yang mereka sholatnya itu pas matahari terbit atau pas matahari tenggelam. Jadi tolong hati-hati para jamaah. Jangan sampai karena kita keteledoran kah, atau karena lihat kawannya sholat, nggak sholat karena banget. Terus akhirnya dia sholat lagi padahal masih gelap. Mendingan antum nggak sholat. Demi Allah, daripada antum sholat, antum ragu. Ini sudah masuk syuruk atau belum? Baik, itu para jamaah. Di sisi lain hadis yang menjelaskan tentang sholat syuruk, para ulama sebagiannya mereka melemahkannya. Dan saya sendiri termasuk ikut pendapat para ulama yang mereka mengillahkan dengan illah irsal yang disebut oleh para ulama mutaqaddimun dan lemah hadisnya. Tetapi para ulama mereka mengatakan yang menganggap hadis itu lemah, ya dia boleh tetap sholat walaupun niatnya bukan sholat syuruk tapi sholat duha. Dan dalam hal ini Syekh Al-Albani mensahihkan, silahkan kalau antum ingin mengamalkan, tapi tolong jangan terburu-buru. Nanti ada orang lihat tuh mereka tuh pas terbit matahari sholat. Ini ajaran baru. Jangan orang anggapnya saya kayak gitu jamaah. Tapi tunggu sesaat. Kalau memang kita ingin sholat syuruk, kalau buru-buru ya pulang aja, kan sunnah. Ganti sholat duha nanti, aman. Insya Allah aman. Antum juga nggak dosa, kan sunnah. Tapi kita juga tidak terjatuh dalam perkara yang khawatir itu akan membawa dosa. Ini sekedar nasihat untuk saya pribadi dan juga antum semuanya. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.